Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alauddin Fatika dengan NIM 260 201 231 3035 dari kelas Aquaculture A. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan bioprocessing di ARCGIS. Oke, langsung dibuka ARCGIS-nya. Ini tuh ARCGIS kosong. Kemudian untuk bioprocessing tuh ada di bagian atas, klik yang bioprocessing. Nah, bioprocessing itu ada buffer, clip, intersect, union, merge, dan dissolve. Untuk penggunaan masing-masing tools akan dijelaskan melalui praktek secara langsung. Tuh. Nah, di sini karena saya kelompok 3, jadi saya dapat itu Kabupaten Pati. Bisa langsung add data. Kemudian cari yang Kabupaten Pati. Klik ini, batas wilayah, kecamatan. Nah, untuk tahu nih, apakah ini semua termasuk Kabupaten Pati atau ada kabupaten yang lainnya, bisa cek di Open Attribute Tabel. Kemudian ini masih nggak tahu ya ini termasuk kabupaten mana aja, kita cari yang langsung di kabupatennya. Nah, ini kan udah kelihatan nih, ternyata ada Kabupaten Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, serta Demak. Nah, tapi kita mau ambil aja nih yang Kabupaten Pati. Caranya bisa select by attribute, kemudian ini kan termasuk dalam kolom yang kabupaten kecamatan, itu kita cari aja yang WADMKK, kemudian sama dengan, kemudian get unit value, kemudian klik yang Kabupaten Pati 2 kali, dan apply. Nah, ini udah kelihatan nih yang buat yang Kabupaten Pati itu yang ini aja, isinya tuh di luar Kabupaten Pati. Nah, itu gimana sih caranya biar kita ambil yang Kabupaten Patinya aja? Itu bisa ekspor data, bisa klik kanan layer, kemudian data, kemudian ekspor data. Nah, ini bisa teman-teman bisa pilih nih mau di mana. Kalau aku udah di data praktikum yang modul 2, kemudian bisa di rename aja ekspor Pati. Nah, kemudian kan udah dapat nih teman-teman, bisa disilang aja, ini yang di-unblock aja. Tuh, udah dapat ini yang hanya Kabupaten Pati. Nah, kemudian yang pertama itu untuk penggunaan dissolve. Dissolve yaitu penggabungan suatu wilayah yang memiliki satu kesamaan, yaitu karena ini kan gabungan dari beberapa kecamatan dan termasuk Kabupaten Pati, biar kita nggak banyak batas-batas wilayahnya, kita langsung gabungin aja gitu pakai dissolve. Jadi intinya tuh kayak kita bisa menggabungkan beberapa kecamatan biar jadi satu kabupaten aja. Jadi batasnya yang pinggir-pinggiran ini aja. Itu caranya bisa langsung ke dissolve aja. Dissolve. Nah, gue input feature-nya itu yang export Pati. Maaf agak loading. Nah, kemudian bisa langsung mau pilih nih di mananya penyimpanannya. Aku mau di sini, jadi langsung dissolve export nama aja. Save, kemudian kita pilih yang DMKK. Oke, kemudian oke. Nah, udah nih, udah kelihatan. Jadi kan tadi udah nggak kelihatan ya. Ini coba, ini yang masih awal tadi, yang udah diambil yang Kabupaten Patinya aja. Ini yang udah dissolve kan
kelihatan ya perbedaan. Jadi yang garisnya tuh batas wilayahnya cuma sini aja, soalnya udah jadi satu kabupaten. Nah, udah nih. Kemudian setelah di solve itu bisa add yang pemukiman. Pemukiman tuh lingkungan terbangun, kemudian pemukiman ini. Nah, kan ini masih kayak di luar dari apa itu namanya, dari kabupaten Patinya ya. Terus kita mau nih lihat yang di dalamnya aja, itu kita pakai klik. Geoprocessing lagi klik, jadi tuh kayak motong. Jadi biar yang kita ambil yang di dalam kabupaten Patinya aja, di luar nggak usah. Gitu. Nah, ini tuh inputnya itu yang pemukiman. Kemudian klik feature-nya itu yang di solve. Ini terus tinggal pilih aja nih mau disimpan yang mana. Kalau ini aku pilih yang klik underscore rumah. Ini bisa disesuaikan ya teman-teman buat save penamaan di ininya. Kita harus pilih oke. Tuh udah selesai. Kan ini kan belum kelihatan ya. Terus tinggal di unklik yang zona pemukiman. Nah, sudah terlihat nih teman-teman perbedaannya. Tadi kan masih di luar dari Kabupaten Pati. Terus kalau diklik itu dipotong, jadi kita ambil yang di dalam Kabupaten Patinya aja. Nah, udah nih teman-teman. Kemudian setelah itu kan ini masih kayak dua layer ya teman-teman. Kalau misal kita ambil layernya banyak kan susah, jadi kita langsung gabungin aja pakai union gitu. Jadi gabungin dua layer dan sekalian dua datanya, jadi datanya ikut tergabung, nggak cuma poligonnya aja gitu. Kita klik geoprocessing kemudian union. Nah, yang pertama itu pilih yang klik dulu yang atas layer yang terbaru, kemudian pilih yang di solve. Nah, kemudian ini langsung mau rename-nya mau apa namanya, union. Oh ya, save. Oke. Tuh udah berhasil. Jadi kita nanti pakai langsung union A-nya aja, yang klik sama di solve-nya di unklik. Tuh soalnya kan udah jadi satu ya teman-teman. Gitu. Jadi gabungan bisa menggabungkan dua poligon sekaligus data yang ada di dalamnya. Kemudian mau add yang sungai. Sungai itu hidrografi, kemudian sungai yang AR. Nah, ini kan juga masih kayak di luar apa itu namanya. Oh, ini biar kelihatan aja, ini masih klik yang di solve, kemudian unklik yang union. Tuh kan masih banyak sungai yang di luar dari Kabupaten Pati kan. Nah, ini tuh caranya kayak tadi, kita ambil klik, dipotong, jadi biar ambil sungai yang ada di Kabupaten Patinya aja. Inputnya itu sungai, kemudian ininya itu yang union bisa, ataupun yang di solve juga bisa. Tapi aku mau pakai di solve aja. Nah, terus ya udah tinggal dipilih mau di mana. Klik underscore sungai. Ini biar nggak kebalik sama yang kliknya pemukiman. Oke, udah nih, udah diklik kan, udah dipotong. Itu tinggal perbedaan ini, yang layer sungai semuanya tuh di unklik tuh, perbedaannya tuh hilang. Yang di luar Kabupaten Pati itu udah nggak ada. Gitu, ini jadi udah klik, udah dipotong. Terus tadi ini ada geoprocessing buffer. Nah, buffer itu kayak biar tahu nih kita membuat area di suatu misal sungai tuh banjir kan, itu tuh kira-kira meluapnya sampai berapa, sampai 30 meter kah, 50 meter kah, atau dan lain sebagainya. Itu caranya bisa langsung geoprocessing aja. Kalian milih yang buffer. Jadi buffer itu kayak membuat area gitu. Inputnya itu klip sungai,
Nah, terus outputnya itu bisa langsung ini, buffer sungai. Nah, kemudian ini tuh bisa karena disesuaikan dengan kebutuhan, karena ini sungai jadi pakainya meter aja dan nggak sampai berkilo-kilometer, jadi pakai 30 meter aja. Kemudian klik OK. Tuh, jadi itu bisa ada ini ya teman-teman, ada areanya nih. Nah, tadi awalnya tuh cuma segaris doang, ini tuh ditambah jadi kayak diperbesar, areanya jadi 30 meter, jadi kelihatan tuh perbedaannya. Ini yang belum di buffer, ini sudah di buffer. Oke, lanjut. Kemudian setelah itu ada geoproses yang terakhir, yaitu ada merge. Merge itu tuh kayak menggabungin dua layer, mirip union, tapi kalau union tuh kayak datanya juga digabungin, tapi kalau merge itu hanya gabungin polygon dan datanya tuh hanya data yang awal aja, yang data baru-baru nggak bisa nggak bisa jadi satu gitu. Jadi klik merge, kemudian inputnya itu ada di solve. Nah, kemudian input kedua itu ada buffer bisa atau yang union bisa, tapi aku mau pilih yang union aja. Oke, terus bisa ininya di sini, terus merge. Save, kemudian oke. Wow. Kalau di save-nya di unclick, udah bisa, jadi langsung match. Seperti itu. Kemudian open atribut tabel supaya kita lihat. Tuh yang ada tuh cuma kayak yang tadi di dissolve aja. Datanya, yang data yang union udah nggak bisa, seperti itu. Perbedaannya dari yang union dengan merge. Jadi kalau merge intinya kayak cuma menggabungin dua polygon aja, seperti itu. Tapi kalau union tuh kayak sekalian datanya dua-duanya jadi satu. Seperti itu. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada interpolasi lanjutan dari geoprocessing sendiri. Nah, interpolasi itu analisis yang ada di beberapa analisis yang ada di ArcGIS itu ada IDW, Kriging, Spline, Toput Raster, serta Natural Network. Untuk penjelasannya mungkin bisa langsung ambil jalan di prakteknya. Kita bisa langsung buka ArcGIS lagi, yang new, yang baru, beda sama kayak yang geoprocessing. Itu caranya menyamakan dulu nih buat WGS-nya. Itu cara dengan properties, kemudian koordinat sistem. Jadi itu di Indonesia itu ada beberapa pembagian waktu serta berdasarkan garis lintang dan garis bujur, karena Jawa Tengah ada di WGS TM Zone 49S. Itu bisa dicek di internet ya teman-teman. Jadi langsung pakai yang ini. Kalau misalnya ini belum ada di favorit, itu bisa klik yang ini, projector, kemudian pilih yang UTM, kemudian pilih yang WG 1984, kemudian yang short, kemudian tinggal nih dipilih yang 49S. Nah, itu tergantung dari teman-teman tuh wilayahnya ada di mana gitu. Karena tadi udah ada di favorit, itu tinggal aja di oke. Terus oke. Nah, ini tuh udah di WGS 1984, UTM 49S. Gitu. Dia awalnya samain koordinatnya dulu. Kemudian karena kualitas air itu ada di Jepara atau di Karimun Jawa, itu bisa di add data buat Kabupaten Jepara, wilayah kecamatan.
Ini Jeparanya di Kalimantan Jawanya. Terus ada data lagi buat kualitas airnya. Itu pilih yang Horiba. Terus kan, nah ada di sini kan, langsung sentuh layer. Nah, kemudian kita buat ROI dulu, itu kayak zona. Jadi kita hanya mengolah data yang di sini biar data yang di luar titik sampel ini tuh biar nggak keolah, gitu, biar nggak kebanyakan data. Itu caranya Windows, kemudian katalog, kemudian mau pilih simpan di mana. Kalau aku simpan di sini, kemudian klik kanan, pilih new, kemudian save file. Nah, ini ditulis terus ininya ganti polygon. Nah, ininya tuh pakai tadi BGS tadi, terus di oke. Nah, ini teman-teman. Kemudian biar kita buat zonanya ataupun garisnya di luar titik-titik ini tuh caranya klik kanan dan edit feature, start edit, kemudian continue, kemudian editor, kemudian editing Windows, kemudian create feature, kemudian ROI, kemudian pilih yang polygon. Udah tinggal langsung dibuat di sini. Nah, itu klik 2 kali kan udah nih, jadi di luar dari titik sampel tapi jangan terlalu jauh. Kemudian kalau udah itu ke save edit, kemudian stop editing. Nah, ini udah dapet nih buat yang ada di, jadi kita ngolah yang ada di dalam ROI ini aja. Nah, habis itu langsung ke interpolasi itu ada di Toolbox. Apa nggak loading, kemudian pilih yang spatial analysis tools, kemudian pilih yang interpolation. Nah, ini ada beberapa nih, ada IDW, Kriging, Natural Neighbor, Spline, dan lain sebagainya untuk raster hingga trend. Nah, namun dalam penjelasan itu hanya IDW, Kriging, Spline, dan sebagainya. Sebenarnya itu langkah-langkahnya sama, jadi hanya mencontohkan buat Spline dan IDW. Jika memungkinkan, Kriging dan Natural Neighbor juga bisa. Itu. Nah, itu caranya langsung kita pertama spline dulu. Kemudian yang inputnya itu Horiba, ininya itu pilih yang salinitas. Kemudian outputnya udah saya di sini sudah spline. Nah, kemudian langsung ke environment, klik yang proses extend ini, processing, kemudian extendnya pilih yang same layer ROI, kemudian pilih yang raster analisis, kemudian masnya ini itu ROI, terus oke. Terus oke deh. Tuh, spline udah bisa, jadi tinggal ini ditaruh yang sini. Tuh. Ya, jadi tuh kalau spline itu analisnya itu kayak halus, jadi kayak ya seperti ini. Jadi pakai kurva lengkung sehingga permukaannya tuh halus. Jadi tuh ini tuh
ada warnanya, perbedaan warna dan rentang salinitas. Jadi kalau hijau banget yang dekat daerah daratan itu tuh salinitasnya rendah, kemudian hingga menuju ke tengah perairan itu salinitasnya hingga 32 hingga 36 ppb seperti itu. Jadi lihat di sini ya teman-teman buat rentangnya dan warna-warnanya. Nah untuk warna nanti bisa disesuaikan dengan teman-teman sendiri. Nah ini tuh untuk supply. Kemudian untuk IDW juga sama, caranya mirip banget. Semua itu intervalnya mirip-mirip. Itu inputnya Horiba, terus ininya salinitas, kemudian ininya bisa save, kemudian environment-nya kayak tadi processing extend, ininya same as SROI, kemudian raster analisisnya masnya tuh ini oke, terus tinggal di oke. Nah kalau spline tuh apa itu namanya, kalau spline tuh nggak sehalus yang kalau IDW itu nggak sehalus kayak yang spline. Jadi IDW itu berdasarkan jaraknya. Jadi dari dekat ke yang jauh gitu. Jadi kan ini kan apa itu namanya? Misal ini itu kan di perkiraan salinitas yang ada di daerah yang tidak tersampling itu tuh disesuaikan dengan titik-titik sampling di sebelahnya ini. Nah bisa terlihat ya teman-teman kalau misal titiknya yang di dekat sama titik sampling itu 26 hingga 30 ppb. Tapi kalau yang di luar kan udah semakin jauh tuh semakin salinitasnya semakin tinggi gitu teman-teman. Ini juga nih, jadi kayak perbedaan jarak dari titik sampel. Jadi semakin dekat tuh apa itu namanya semakin nilainya mendekati dari hasil samplingnya. Semakin jauh itu juga nggak akurat seperti itu. Nah kemudian mau nyoba yang kriging. Sebenarnya semalam saya tuh udah nyoba yang kriging sama natural liquor, tapi tuh kayak gagal terus itu loh. Nah saat ini saya mau nyoba lagi yang kriging juga sama, langsung kualitas air Horiba, kemudian ini salinitas, kemudian ini environment, processing extend, SROI, kemudian raster analyze, ininya oke ya, coba. Oke, kriging tidak bisa sama seperti tadi mana, kemudian bisa nyoba yang natural liquor. Juga sama kayak tadi caranya, kualitas air Horiba, kemudian ini pakai yang salinitas. Ininya coba ini apa? Nah, save, environment juga sama, processing extend pakai ini, raster analyze, kemudian pakai masnya itu oke. Nah ternyata natural liquor juga tidak bisa, saya kurang tahu untuk kenapa nggak bisa, tapi untuk tata cara itu sama kayak spline sama IDW seperti itu ya teman-teman. Nah kalau ini tuh spline, jadi kayak lebih halus dan lebih akurat. Terus ini kalau IDW, nah IDW itu kayak enggak sehalus spline gitu loh. Nah baik, sekian pembahasan saya mengenai bioprocessing dan interpolasi ArcGIS. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.